긍정으로 받아들이실 게 아닙니까? 난 살아있는 게 아니야. 내 아내였으니까. Hey guys, hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode 6. Di episode kemarin Juno pingsan dan arwahnya Doha keluar dari tubuhnya Juno. Saat itu Yonghwa pun ngeliat arwahnya Doha. Gak lama kemudian Minu datang dan teriak karena dia kaget ngeliat Juno pingsan. Dan Juno pun kemudian sadar. Setelah Juno sadar, Yonghwa meriksa lagi denyut nadinya Juno. Tapi ternyata ada. Tapi Yonghwa masih shock dengan kejadian tadi. Makanya Yonghwa kemudian pamit pergi. Yonghwa diantar pulang sama manajernya Juno. Yonghwa kemudian bilang sama manajernya Juno kalau dia izin cuti sakit selama beberapa hari. Dia minta izinnya itu disampaikan aja ke Juno karena dia nggak bisa nyampein secara langsung. Sesampainya di rumah, Yonghwa benar-benar ketakutan. Dia nggak menyangka orang yang dia lihat di dalam mimpi, dia bisa ngeliat di dalam dunia nyatanya. Yonghwa berusaha meyakinkan diri kalau semua yang dia lihat itu nggak nyata. Tapi Yonghwa kemudian teringat masa kecilnya dia. Dulu saat dia kecil, dia juga bisa ngeliat Doha. Saat itu dia nanyain ke Doha, siapa Doha. Doha pun merasa heran karena Yonghwa bisa ngeliat dia. Karena Yonghwa kecil ketakutan, kacanya pun pecah. Dan Yonghwa saat ini berteriak karena dia pikir kaca pecah itu adalah kenyataan. Di masa lalu, Rita tiba-tiba dicari sama Tuan So. Dia disuruh nyiapin makanan untuk Doha dan juga Tuan So. Tapi saat makan malam dimulai, tiba-tiba para prajurit geledah ruang kamarnya Rita. Karena Tuan So bilang ada beberapa benda berharga dan juga perhiasan yang hilang. Makanya mereka perlu menyelidiki pelayan baru. Gak disangka-sangka barang-barang berharga itu ada di kamarnya Rita. Rita dituduh sebagai pencuri. Tuan So nanyain apakah Rita benar-benar ngambil barang-barang itu. Tapi Rita bilang meskipun dia bilang enggak, Tuan So pasti nggak akan percaya. Rencananya Tuan So bakalan memotong tangan dan kakinya Rita untuk memberi contoh ke pelayan lain. Tapi Doha bilang kesalahannya Rita belum terbukti, jadi mereka harus cari tahu dulu. Tuan So kemudian nyuruh prajuritnya untuk bawa Rita ke gudang dan mukulin Rita sampai dia mau ngaku. Rita pun akhirnya dipukulin. Tapi Tuan So benar-benar terkesan karena setelah dipukulin sekalipun Rita nggak merengek ataupun menangis sama sekali. Tuan So terus-terusan desek pertanyaan ke Doha seolah dia berharap dapat jawaban kalau Doha ada apa-apa sama Rita. Saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba seorang pengawal datang. Pengawal itu ngasih tahu info kalau saat ini anak Jenderal Gaya masih hidup. Mereka bakalan ngedatengin orang yang tahu wajahnya keluarga Jenderal Gaya ke sana untuk nyari tahu siapa Rita sebenarnya. Karena khawatir sama kondisi Rita, Doha pun nyamperin Rita ke gudang. Doha nanyain kondisinya dia. Tapi Rita nyuruh Doha untuk pura-pura nggak tahu aja, supaya Doha nggak perlu terlibat. Tanpa berpikir panjang, Doha nekat untuk ngebebasin Rita. Saat itu Doha mau membawa kabur Rita. Mereka ketemu sama pengawalnya Doha. Pengawalnya udah tahu kalau Rita ini anaknya pengkhianat. Doha nyuruh pengawal itu untuk membiarkan mereka pergi. Tapi sayangnya pengawal itu nggak mau. Dia tetap setia sama kerajaan mereka. Makanya Doha kemudian membunuh pengawal itu dan pergi nyelamatin Rita. Setelah sampai di sebuah hutan, Doha nyuruh Rita untuk pergi ke tempat Gaya Agung. Karena hanya di sanalah Rita bisa aman. Tapi saat itu Rita benar-benar marah karena bisa-bisanya Doha membunuh pengawalnya sendiri hanya demi untuk nyelamatin Rita. Tapi emang Doha nggak bisa membiarkan Rita mati gitu aja. Doha bahkan nyuruh Rita untuk kembali nemuin dia lagi dan membalas dendam setelah kondisinya Rita membaik.
Dan semua cerita Rita dan Doha ini hadir lagi dalam mimpinya Yonghwa. Yonghwa bahkan sampai konsultasi sama dokter. Tapi dokter bilang itu semua hanyalah halusinasinya Yonghwa aja. Kalau suatu saat Yonghwa mimpi itu ataupun melihat hal-hal itu lagi, Yonghwa harus berpikir kalau itu semua nggak nyata. Juno datang ke kuil untuk nemuin kepala biksu dan juga Hein. Juno memperingatkan mereka untuk gak usah ikut campur dengan apa yang Juno lakukan. Juno hanya akan menuntaskan kebenciannya dan pergi. Tapi kepala biksu bilang kebencian itu bukan hanya soal balas dendam. Juno harus menyelidiki ini secara hati-hati. Malam-malam Juno nyamperin Yonghwa yang lagi mabuk. Saat itu Juno gak mau mengulur waktu lagi dan mau membunuh Yonghwa. Tapi saat itu Yonghwa refleks dan akhirnya Juno gak jadi membunuh Yonghwa. Mino memutuskan untuk tinggal di rumah Juno karena dia khawatir sama Juno. Apalagi para penculik Juno tiba-tiba ngilang dan kabarnya mereka tinggal di luar negeri sekarang. Juno kemudian nyodorin sebuah foto dan menurut dugaan orang dalam foto itu adalah orang yang memerintahkan penculikan dan pembunuhan itu. Mino pun nyerahin foto itu ke pengacaranya. Saat keluar dari rumah Mino, pengacaranya dapat telepon dari Pak Seok. Pak Seok bilang dia pengen ketemu sama pengacaranya Mino. Dan saat ini Taeju adalah seorang buronan. Dia sekarang ini lagi ada di kantor pos untuk mengirimkan surat wasiatnya dia. Pagi-pagi Yisul ngunggah di akun sosial medianya dia ngaku kalau dia berkencan dengan Juno. Lihat itu Nayeon bener-bener kesel. Nayeon ngajakin Yonghwa untuk nemuin Juno. Saat itu mereka lagi dikerubutin sama wartawan. Saat wartawan nanya-nanya, Yisul ngaku kalau dia emang bener-bener pacaran sama Juno. Juno yang gak ngejawab hal itu pun dianggap setuju sama wartawan. Ternyata itu semua emang udah disetting supaya Yisol terbebas dari tuduhannya dia tentang Taeju. Yonghwa datang ke rumahnya Juno dan ngemasin barang-barangnya karena dia bakalan keluar dari rumahnya Juno. Dia kemudian ketemu sama Mino. Mino nanyain ada apa sebenarnya di antara Yonghwa dan juga Juno. Karena sebelumnya Juno bilang sama Mino kalau Yonghwa udah tahu identitas aslinya Juno. Makanya Mino bertanya-tanya. Gara-gara omongan Mino, Yonghwa jadi ingat sama kelakuan biksu itu. Biksu itu nyebutin kalau Juno itu adalah roh pendendam. Makanya Yonghwa nyari tahu tentang biksu itu. Biksu itu tinggal di kuil Oksam yang merupakan tempat peristirahatan ayahnya Yonghwa. Pengacaranya Mino lagi dalam perjalanan untuk nemuin Pak Seok. Tapi anehnya Pak Seok nyuruh pengacaranya Mino ini untuk nemuin dia di tempat yang terpencil. Karena terhalang lampu mobil yang ada di depannya dia akhirnya nabrak seseorang. Dan ternyata orang yang ditabrak sama pengacaranya Mino ini adalah Taeju. Gak lama kemudian Pak Seok pun datang. Untuk nyari tahu tentang Juno, Yonghwa pun datang ke kuil Oksam. Di sana dia ketemu Hein dan juga kepala biksu. Kepala biksu bilang kalau jimat yang dipakai Yonghwa itu adalah biji bunga teratai. Dan jimat gelang yang dipakai Yonghwa saat itu bisa melindungi Yonghwa dari roh-roh jahat. Dan kepala biksu hanya bisa memberikan penjelasan itu aja. Dan meskipun Yonghwa datang jauh-jauh ke kuil Oksam, tapi kepala biksu nggak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Yonghwa kemudian ingat omongan Juno saat dia lagi mabuk. Juno bilang kalau Juno itu nggak hidup. Dia cuma meminjam tubuhnya Juno. Yonghwa pun ngajakin Juno untuk ketemuan. Setelah mereka ketemu, Yonghwa nanyain apa maksudnya Juno dengan bilang kalau dia cuma meminjam tubuhnya Juno. Juno kemudian mematikan dan menghidupkan lampu yang ada di jembatan itu. Juno akhirnya ngaku kalau dia bukan manusia. Dia adalah arwah yang selama ini nempel di tubuhnya Yonghwa. Juno juga benar-benar penasaran dan nanyain alasan dia membunuh Juno saat itu. Tapi Yonghwa benar-benar bingung dan seolah dia nggak tahu apa-apa. Juno kemudian nyeritain saat dulu dia masih jadi Doha.
dia pernah menikah sama Handrita. Ternyata mereka berdua itu gak sekedar pacaran, tapi mereka adalah suami istri. Setelah pernikahan, Doha ngasih sebuah jimat yang berupa rosario biji teratai. Jimat itu dikenal kuat. Dengan jimat itu akan melindungi Rita dari segala macam kejahatan. Doha bilang kalau Rita adalah istrinya dia satu-satunya, sekalipun kematian memisahkan mereka. Dan alur cerita film Moon in the Day episode 6 pun telah selesai. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.